Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo dengan Gojo Silaban di channel opini bolanya orang awam. Gue dari Western Australia, Perth. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai hasil dari uji coba yang dilakukan oleh timnas senior. Ya, 2 uji coba di awal September ini yang berakhir kalau tidak salah Jumat minggu lalu dan hari Senin kemarin ya. Ya, di luar hiruk pikuk gagalnya timnas U23 melaju ke putaran final Piala Asia, tapi kita juga bisa melihat bahwa ada banyak kepesimisan yang beredar di kalangan netizen supporter Indonesia saat ini akan kemampuan atau kesiapan tim kita ya untuk bisa berbicara di round 4 nanti di Jeddah tanggal 8 dan 11 Oktober nanti ya. Nah, ini bagi saya yang perlu kita bahas. Dari 2 pertandingan tersebut kita bisa melihat pola 4-3-3 yang dimainkan oleh pelatih Patrick Kluivert berjalan dengan baik sebenarnya. Berjalan dengan baik terutama dari sisi pertahanan hingga penguasaan bola lini tengah. 6-0 melawan lawan yang gampang yaitu Taiwan dan 0-0 melawan lawan yang lebih sulit sedikit yaitu Lebanon. Nah, kalau kita lihat yang disorot saat ini bukan keberhasilan Indonesia mengalahkan Taiwan, tapi bagaimana Indonesia tidak bisa mencetak atau membuat satupun shot on goal melawan Lebanon. Nah, kita tahu Lebanon bermain cukup keras, memarkir bis dan sedikit kasar ya, sehingga beberapa kali terjadi nyaris adu fisik kontak fisik antara Jay Itzes dan Kevin Dix bersama dengan 2 pemain dari Lebanon yang kita lihat itu 1 kali, dan ada beberapa kali hampir jadi. Tom Haye menolak bersalaman selesai mereka pertandingan. Itu memperlihatkan bahwa sulitnya menghadapi Lebanon dalam hal mental, dan itulah yang menurut saya harus dipersiapkan oleh timnas. Masalah lini depan belum bisa membobol gawang. Saya pikir di akhir-akhir pertandingan melawan Lebanon ketika terutama ya Adrian Wibowo masuk, saya pikir ada sedikit ancaman. Adrian Wibowo mendapatkan 2 peluang, walaupun itu bukan peluang besar, tapi cukup bisa dibilang Adrian mungkin saja bisa menjadi solusi itu, walaupun kita belum bisa lihat karena dia masih sangat muda dan ini benar-benar debut dia ya, dan dia tidak diberi kesempatan bermain cukup lama. Tapi terlepas dari akan hadir tidaknya oleh Romani ya, kita bisa melihat bahwa Indonesia memang kesulitan. Ramadan Sampananta juga masuk, tapi ya mungkin karena waktunya yang tidak terlalu banyak di menit akhir, mungkin 10 menit terakhir, sehingga agak sulit bagi dia untuk bisa berbicara terlalu banyak atau memberikan kontribusi terlalu banyak. Di pertandingan sebelumnya Ramadan Sampananta cukup baik melakukan perannya menghadapi lawan yang jauh lebih lemahnya. Kemudian Mark Klok perlu di-highlight. Saya pikir bisa menjadi solusi kebuntuan harusnya jika dimasukkan di pertandingan kedua, tapi memang tidak dimasukkan saat itu ya. Kita lihat juga ya. Nah, itu yang memang menurut saya ada beberapa pemain yang bisa menjadi kunci melawan Arab Saudi dan melawan Irak nanti yang harus dipertimbangkan oleh Patrick Kluivert. Pemain seperti Mark Klok merupakan jawaban akan kebuntuan Indonesia dari second line. Itu salah satunya, dan kita belum melihat bagaimana Marcelino Ferdinand ditempatkan di posisi false nine dan lebih berkonsentrasi di situ. Lino sendiri dimainkan juga tidak terlalu banyak ya menitnya. Mungkin itu juga terlihat, dan dia terlihat agak sedikit terlalu egois karena kurangnya jam bermain di klub gitu. Jadi secara keseluruhan bagi saya tim cukup baik. Hanya memang PR besar adalah di lini depan. Bagaimana menjebol gawang tim lawan dengan pemain-pemain ini. Saya pikir Miliano Jonathan bukannya tidak punya peluang juga untuk mencetak gol, tapi belum saja waktunya saya pikir untuk hal tersebut. Jadi ya mari kita sama-sama optimis, karena bagi saya gini, memang banyak sekali
netizen ataupun teman-teman supporter yang membandingkan dengan Sintayong. Tapi saya pikir ya posisi saat ini kita hanya bisa sebatas itu, tapi tidak bisa melakukan lebih. Kita cuma bisa mendukung timnas kita dengan luar biasa. Nah, dari salah satu interview di podcastnya Tom Haye dan Neil ya, The Highway, itu ketika mereka undang Kevin Dix terakhir ini, kita lihat ya, jadi kita lihat bahwa Kevin Dix sendiri di situ mengatakan bahwa Jay Itzes menyatakan pada dia melihat di mata setiap teman-teman satu timnas ya, setiap pemain yang dipanggil kali ini, terutama mereka yang bermain, Mark Klok, Tom Haye, Emil Audero, semua pemain yang bermain itu, di mata mereka siap ya, mereka sudah eager dan tak sabar lagi menunggu bulan September nanti, dan mereka siap, mereka sangat siap. Jadi bagi saya begini, jika di mata para pemain-pemain kita yang punya kelas ini, mereka punya optimisme yang sangat tinggi, dan mereka tahu ini adalah pertaruhan segalanya buat mereka. Haruskah kita meragukan hal itu sebagai supporter? Ya, itu himbauan saya. Saya tahu pelatih Patrick Kluivert tidak sempurna, jauh dari apa yang kita harapkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemain-pemain kita semuanya, mereka sangat optimis dengan peluang kita nanti bulan depan dan sangat siap. Jadi mereka, Jay Itzes melihat di mata pemain-pemain mereka sangat siap dan sangat ready untuk bulan Oktober. So teman-teman, saya cuma menghimbau, tidak ada yang sempurna dengan timnas kita, apalagi federasi kita. Tapi sebarkan aura positif ya, karena pesimisme dan aura negatif yang berlebihan itu sangat mengganggu dan bisa merusak atmosfer. Mari kita bangkit, kita dukung timnas kita kali ini, siapapun pelatihnya. Urusan setelah tidak lolos, kita pikirkan hal itu setelah ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita dukung timnas habis-habisan, karena mereka sendiri sudah siap. Oke, so thank you so much buat sudah yang menonton video saya. Kita akhiri satu pesan ini dengan pesan Kevin Dix di podcastnya Tom Haye ini ya. Oke, guys, thank you so much and until next time. So I was at the press conference and El Capitano Jay Itzes said something interesting. He said, I could see it in the eyes from my teammates that everyone is ready. Everyone is ready for the challenge now, but also everyone is already for October. Is that something like you also felt during this training camp, that everyone is so focused for October already? I feel like everybody knows what's at stake. Mm-hmm. So everybody is focused towards the same goal. And I think the team has a really good, how you say that, we're really good together, and I think it gets better and better, and that's like we're like a family. Yeah. And you see that on the pitch, we fight for each other, we do everything for each other.